Ngaji tak usah lama-lama. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya adalah bendahara pinjaman di arisan RT. Dulu pakai bunga, tapi sekarang sudah tak lagi. Sebesar apa pinjaman, sebesar itu pula pengembalian. Akan tetapi saya menganjurkan agar para peminjam memberikan infak sekedarnya, agar uang simpanan kami itu tak stagnan. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Orang mau bersedekah, sedekah aja. Jangan dia sedekah karena minjam. Disitulah asal muasal riba. Asal usulnya itu bukan karena dia mau ngasih, tak enak hati, kasihan, segala macam. Nah, jadi kalau engkau menolong orang, ditolong orang, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Tak ada dalam akad, sukarela, terserah dia, ya tak apa-apa. Sesoleh apapun sebagai anak, apakah bisa membantu orang tua kita di akhirat nanti? Ya, ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran, Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, berikan syafaat pada orang. Ada syafaat orang beriman. Begitu semua jamaah Jamiatul Zahidin masuk surga, tiba-tiba ada satu kawanku dulu kok dia tak ada, ya Allah. Ya Allah, ya, ada kawanku dulu sama-sama kami Jamiatul Zahidin, dia kok tak ada. Rupanya dia tidak direct penerbangannya, transit. Maka kawan beriman tadi diizinkan Allah, kau masuk ke dalam neraka, badanmu diberi protek, kau cari dia, ada imannya sebesar biji sawi, kau bisa selamatkan dia. Itulah gunanya punya kawan soleh. Datang jamaah nulis kertas ke saya, tolong Ustaz lihat kami, kenali wajah-wajah kami. Nanti kalau Ustaz tak melihat kami dalam surga, tolong cari kami Pak Ustaz. Copy paste dari Ustaz Adi Hidayat. Ada syafaat orang beriman, ada syafaat Nabi, ada syafaat orang soleh, ada syafaat anak yang hafal Quran. Nanti diberinya kepala orang tuanya itu tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Maka masukkan anak kita SDIT, SMPIT, sekolah tahfiz Quran. Apabila istri di hari kiamat dari masuk surga, apakah istri bisa meminta sama Allah untuk meringankan dosa suaminya yang di neraka dan bisa membawanya ke surga? Hadis khusus tak ada. Seorang istri akan menyelamatkan suaminya, tak ada. Yang ada syafaat orang beriman. Sedangkan bekawan kita mau selamatkan, apalagi istri kita. Maka bapak baik-baiklah ke bini itu, mana tahu dia solehah, diselamatkan nanti. Ibu pun kalau bapak itu kasar, kasih tahu dia, abang jangan macam-macam, aku ini masuk surga nanti, aku tolong bang. Apabila seorang sholat ke masjid beribadah, gak pernah tinggal, tapi dia masih suka nonton video porno, gimana tuh Pak Ustaz? Apakah diterima? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa sholatnya tak mencegah dirinya dari keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan. Dia bukan makin dekat, tapi makin bu'dan, jauh dari Allah. Orang yang selalu melakukan perbuatan dosa secara sengaja, maka orang itu fasik. Yudillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Nauzubillah, yang menjadi fasik. Bolehkah nikah saudara sebapak, bapak sama kakak adik-beradik? Saya punya adik. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Anak saya laki-laki, anak dia perempuan. Boleh tak kami nikahkan anak kami? Boleh, sah. Wa banati ammika, kau boleh menikahi saudari anak pamanmu. Bahkan orang Arab biasa. Orang Arab kalau dia duduk ditanya, siapa? Binti ammi. Binti anak ammi paman, pakcik. Itu anak pakcik. Karena mereka selalu menikah sesama keluarga. Pertama karena susahnya hubungan dengan non-keluarga, karena pakai cadar, tertutup, rapat, payah. Yang kedua, balik ke baku, back to baku. Dia takut kalau diambil orang lain. Fir'aun kan mati di Laut Merah. Apakah ada kuburnya? Dia tak dikubur. Fir'aun tuh ada di museum sekarang. Nanti bapak ibu kalau pergi umrah, minta yang programnya singgah ke Kairo. Nanti di Kairo masuk ke Museum Tahrir namanya, dekat samping Sungai Nil. Warna gedungnya warna batu bata merah. Nah, di dalam itu ada gedung di atas Fir'aun. Fir'aun itu mati di laut, tapi kemudian jasadnya diawetkan. Allah mengatakan dia tak hancur.
Al-yauma hari ini nunajjika kami selamatkan engkau hai Fir'aun bibadanika dengan badanmu tak hancur litakuna liman khalfaka ayah supaya kau menjadi tanda bagi orang setelah engkau yang sombong-sombong. Buat kunjungan perbandingan studi komparatif. Siapa yang sombong-sombong? RT sombong, RW sombong, bupati sombong, gubernur sombong, menteri sombong. Tengok ini orang-orang sombong. Ada di Fir'aun. Kan banyak mumi. Di ruangan itu ada 20 mumi mungkin. Kenapa dipastikan dia itu Ramses II? Yang mengejar Musa itu Ramses II. Kenapa itu? Ditemukan ada garam dalam paru-parunya. Setelah dibuka, diperiksa, ada garam di paru-parunya. Kok bisa masuk garam ke paru-paru? Karena dia masih tersedak tertelan air laut merah. Kalau kita minum, kita tak boleh ngobrol. Kalau kita minum sambil ngobrol, masuk tetapi keluar. Allah Maha Kuasa, tak mungkin air masuk ke paru-paru. Tapi dalam paru-paru Fir'aun masuk air laut merah. Dia mati tersedak. Orang-orang sombong itu matinya luar biasa. Ada Namrus, matinya nyamuk masuk ke telinga. Mati. Fir'aun matinya tersedak, masuk ke laut merah. Mati. Luar biasa. Semoga saudara-saudara kita di Rohingya diberi kesabaran, rahmat dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kenapa orang Rohingya tidak menyerang balik ketika ditindas? Gimana mau menyerang? Dia lemah. Tidak diakui sebagai warga negara Rohingya. Coba tengok peta. Indonesia, di atas Indonesia Malaysia, di atas Malaysia Thailand, di atas Thailand langsung Myanmar. Myanmar besar. Ada satu kampung kecil Arakan, di situlah dekat Rohingya. Paling banyak 1 juta orang. Kecil, sikit. Di atasnya itu langsung perbatasan Bangladesh. Habis Bangladesh, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, habis itu baru Pakistan. Mereka lemah. Berbatasannya dengan darat ke Bangladesh. Bangladesh pun susah. Bangladesh itu susah. Kalau ada Sanjay hidup di sana bisa dia tolong. Susah. Mau ke kita menyeberang air dulu. Perbatasan ini pula Thailand. Andai berbatasan dengan Malaysia, hancur itu Myanmar. Ini berbatasannya dengan Thailand. Dia dikepung Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Ada perbatasan. Negara Muslim yang langsung berbatasan Bangladesh. Bangladesh pun bawaannya mau mati aja. Susah, miskin, melarat. Ustaz, saya pernah dengar katanya kalau sholat ini pas kita baca surat Al-Quran harus sesuai dengan urutannya dalam Quran. Rakaat pertama dibacanya Qul Wallahu ahadunillahus samad. Rakaat kedua dibacanya Wadduha. Ini Imam Sungsang namanya. Karena membaca ayat itu mesti ada urusan, ada adab-adabnya. Apakah batal sholatnya? Tak batal, tapi adab namanya. Adab baca urutan. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Ini baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf pertanyaannya melenceng. Membelok pun tak apa. Saya seorang dokter. Suami saya hanya seorang wira swasta yang kerjanya serabutan. Sudah 2 tahun kami menikah. Melihat keadaan seperti ini, ibu dan abang-abang saya menyuruh saya bercerai. Kalau saya tak bercerai, saya tak dianggap anak lagi. Apakah saya harus bercerai, Pak Ustaz? Kalau suamimu itu baik, mengajak engkau ke jalan Allah, hanya saja ekonomi dia kurang baik, pertahankanlah. Tapi emak dan ayah sudah menyuruh, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kalau ketaatan itu menyebabkan engkau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau mak bapakmu memaksamu untuk membuat perbuatan yang dilarang Allah, fala tuti'huma, maka kau tak perlu patuh dan taat. Tapi suami tadi baik. Kalau suami tadi sudahlah tak kerja, balik mabuk mulutnya bau narkoba, lalu kemudian dia berzina pula, itu gugatlah ke pengadilan. Saya pernah mengikuti sebuah kajian dan saya berbaiat. Namun akhir ini saya sering mendengar kajian, rasanya saya ragu untuk mengikuti kajian yang lama itu. Apakah saya salah, Pak Ustaz? Karena orang beriman itu tidak boleh ragu. Kajian itu tidak mau bergabung dengan kajian-kajian Ustaz pada umumnya. Tengok dulu Ustaznya siapa, di mana. Kalau masalah baiat itu sumpah setia. Dalam PKS ada baiat,
Dalam ormas organisasi ada baiat. Baiat itu sumpah setia. Saya bersumpah setia ingin mengikut organisasi ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak melenceng dari Sunnah Rasulullah. Itu janji setia, tak salah. Tapi kalau sudah dia katakan semua orang di Pekanbaru ini kafir karena tidak berbaiat kepada guru kami, satu-satunya kajian yang sampai ke Nabi hanya guru kami, baru masuk WA-nya ke saya. Ustaz Somad, kata kakak saya hanya boleh berguru kepada guru dia, karena gurunya kepada gurunya, karena gurunya kepada gurunya, sampai ke Nabi. Kalau tidak, maka tak diterima Islamnya. Bagaimana saya jawabnya Pak Ustaz? Sampaikan ke kakakmu, dia mesti berguru ke saya, Abdul Somad, karena Abdul Somad berguru ke gurunya sampai ke Nabi. Saya pengen tak ikut Abdul Somad, maka dia masuk neraka. Saya sedang pakai namanya dalam ilmu balaghah musyakalah. Musyakalah itu teori pikiran kebalik. Kalau dia pakai gitu, pakai balik. Bagaimana komen dia? Nah, tunjukkan sanad yang kemarin kita pelajari di An-Nur, dari sini sampai ke Nabi. Nah, tengok dia, gimana respon dia? Nah, ini kita tak boleh mengklaim-klaim kebenaran. Mau NU, Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Nahdlatul Ulama, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya anak gadis. Ya, dari tulisannya kelihatan cantik. Insyaallah berpakaian syar'i. Namun orang tua saya melarang memakai khimar yang panjang. Dia bilang nanti tak dapat jodoh seperti laki-laki biasa. Dia takut saya mendapat jodoh seorang laki-laki yang berjenggot dan celana cingkrang. Katanya tunggu berumah tangga aja berkhimar panjang. Bagaimana cara menjelaskannya agar tak seperti menggurui Pak Ustaz? Orang tuamu ini belum ngaji. Beruntung bertuah ibu-ibu yang anaknya ngaji. Beruntung bertuah anak muda yang orang tuanya ngaji. Sehingga kajiannya sama. Kalau tidak banyak orang tua cemas. Orang tua lebih cemas anaknya ngaji daripada pecandu narkoba. Takut saya Pak Ustaz anak saya ikut ISIS. Nih, maka engkau tak pernah tua di depan orang tuamu. Karena orang tuamu jauh lebih tua daripada engkau. Jangan nanti pulang pengajian, mak ya duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama lewat buku, bagi buku tentang hijab syar'i. Kedua share video-video Ustaz yang meyakinkan lah. Video Buya Yahya yang pakai sorban. Ustaz Somad jangan. Tengok Ustaz apa nih gitu. Tengok yang bergaya, yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang aurat anak-anak kita yang bagus itu adalah tunjukkan sama dia. Kemudian pula cari orang yang cakapnya dia dengar. Bapakmu ini siapa yang cakapnya dia dengar? Atasannya Pak Ustaz. Atasannya ngaji tak? Ngaji. Duduk sama dia, panggil, cerita. Bupati di Riau ini ada yang ngaji. Gubernurnya mengaji. Wali kotanya mengaji. Anak-anak buah dia pegawai. Nah, suruh ngomong sama dia. Nenek mama, orang yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya sampai bersandar, daunnya sampai benau, akarnya sampai berselo. Suruh ngomong sama dia. InsyaAllah. Tak juga berarti udah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaAllah. Summum bukmun umyun fahum. Tunggu aja sampai dia mati. Ada tak hadis atau ayat menjelaskan tentang bolehnya minta cerai kepada suami istri mandul? Karena ada jelaskan, tolong Pak Ustaz. Ada namanya dalam fikih al-uyub al-musyawwahah, cacat-cacat yang menyebabkan boleh menuntut tolak. Di antaranya penyakit kusta, penyakit supak bebelang-belang, kemudian gila, kemudian maaf cakap tersumbat kemaluan perempuan karena daging atau tulang, laki-laki kena penyakit impoten, maka dikasih waktu kesempatan berobat selama setahun, lalu kemudian setelah itu maka dia memilih. Tapi ada yang tak mau. Dulu kau pilih aku memilih engkau, kau memilih aku, setelah itu kau terjadi penyakit karena setelah bersamaku, sampai mati kita tak akan berpisah, sampai kematian memisahkan kita. Tapi tolong kau izinkan aku nikah sekali lagi. Jadi ada beberapa, itu dibahas dalam kitab fikih nikah. Fikih nikah di Pekanbaru ini sudah ada ustaz-ustaz spesialisasi. Fikih ekonomi Islam, Ustaz Hasbullah LCMA. Fikih muamalah, Ustaz Nasriyadi LCMA. Fikih ibadah, Ustaz Samsuddin Muir LCMA. Fikih kontemporer, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jadi kita udah punya spesialisasi bidang masing-masing. Ustaz, saya mau tanya nih, bagaimana hukumnya kalau istri meninggalkan suaminya sudah renta? Istri juga sudah tua, dia ingin ikut anak-anaknya. Sedangkan suami sudah tua sakit-sakit, tapi tak mau ikut anak-anaknya. Ibu, jagalah bapak tu. Dulu kan udah berjanji sampai kematian memisahkan kita. Sekarang baru batuk 2 kali dah ditinggalkan dia. Jagalah dia. Orang kalau sudah tua itu, anak-anak
kecil, ada yang lebih parah daripada anak-anak. Siapa itu? Laki-laki yang sudah tua. Dia ingin lebih diperhatikan makannya, minumnya. Nah, ini luar biasa. Ada seorang ibu-ibu jamaah haji kemarin, begitu sampai di embarkasi Batam, langsung error. Pas saya kebetulan di Batam, jamaah melapor. Tadi begitu sampai di embarkasi Batam, dia langsung error. Kenapa? Ditengoknya pasangan yang ngobrol dengan orang muda. Cemburu dia. Langsung mengigau dia menengok cemburu. Jadi tingkat cemburunya lebih tinggi di saat dia sedang tua. Makanya perlu perhatian yang lebih. Ibu perhatikan, jangan ibu tinggalkan pergi pula sama anak. Bang, anak ini dulu sudah aku kandung 9 bulan 10 hari. Sekarang masanya pula dia mengurus aku. Abang uruslah diri sendiri. Oh, tak bisa begitu. Boleh tak minta bayaran untuk mengajarkan Al-Quran? Guru mengaji, imam, ustadz, khatib, imam Masjidil Haram itu digaji dari Baitul Mal. Baitullah, masjid tempat beribadah. Baitul Mal isinya 5: zakat, infak, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Maka dikumpulkan, digaji imam, khatib, amil zakat, semua digaji dari sana. Jadi kalau ada yang mengeluhkan kenapa ustaz dikasih amplop, kenapa guru mengaji dikasih gaji, kenapa ini ada kotak berjalan, karena sistem Baitul Mal tidak berjalan. Kalau sistem Baitul Mal berjalan, takkan ada lagi kotak Al-Jumat. Langsung potong atas. Semua masyarakat Riau, PNS, swasta, perusahaan, langsung potong atas. Zakat 2,5%, infak sedekah terserah berapa, langsung kirim transfer. Tak lagi ada gaji guru dikeluhkan. Semua harus kami yang membayar, guru MDA kami juga membayar, ini kami juga membayar. Nah, ini. Jadi Islam itu harus kafah secara total kita memandangnya. Apa hukumnya apabila suami tak pernah memberi nafkah istri walaupun istrinya punya penghasilan sendiri? Ibu kan dulu dengar waktu suami baca sirat tahlik. Kenapa jadi pikun begini? Berikut ini, nah itulah makanya ini saya ingatkan yang gadis-gadis kalian kalau menikah nanti tengok. Ini begitu laki baca sirat tahlik, dia asik kecicilan saja. Nih bunyi. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan sirat tahlik. Baca. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu kemudian istri saya melapor kepada pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya dengan saya membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kan dibacakan itu. Tapi cuman kadang orang menikahnya hilang ingatannya. Bawaannya mau selfie aja. Apakah istri curhat sama anaknya tentang suaminya yang telah tidak peduli sama keluarga termasuk ghibah? Tidak. Karena dia harus bercerita. Kalau tak dia ceritakan pecah di kepalanya. Maka dia ceritakan, nak, ayahmu ini bukan mainlah kurang ajarnya sama aku. Padahal dulu dia menikah sama aku, dia aku pilih karena aku salah pilih nih dulu. Banyak dulu yang mau sama emak nih, tapi dia cerita, dia berbagi. Hidup ini tak selamanya bisa kita telan sendiri. Dia harus cerita ke orang anak kepada ini. Jadi dia ceritakan ke saudaranya tak boleh. Karena anak ini bagaimanapun buah hati bagian dari suaminya. Itu ada hidupnya berkamar-kamar. Cerita ruang tamu tak boleh dibawa ke dapur. Cerita dapur tak boleh dibawa ke kamar. Ada kita adik-beradik sama kita, ada kita sama istri sama anak kita, ada kita sama orang tua kita. Jangan macam convention hall, semua diceritakan. Apa boleh kita salat tahajud tidak tidur dulu? Kalau pakai tidur dulu namanya tahajud. Fatahajjad. Tahajjud. Lawan tidur. Kalau tak pakai tidur dulu namanya qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, lail tegak di waktu malam. Allahu Akbar. Karena saya jualan, maklum pulangnya jam 2.30. Saya langsung tahajud. Mantap. Tetap. Niatnya Pak Ustaz, tahajud dapat qiyamul lail. Niatnya tahajud tetap dapat qiyamul lail. Sebagai makmum, apakah kita membaca takbir di setiap rakaatnya? Ya, takbir intiqal. Takbir ihram pertama, Allahu Akbar. Takbir intiqal maknanya berpindah dari tegak ke rukuk ke sujud. Takbir intiqal. Apakah makmum ikut membaca Sami Allahu liman hamidah? Mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Mazhab Syafi'i. Hanafi, Maliki, Hambali enggak. Rabbana lakal hamd. Nanti kalau ada kita dengar di sebelah Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, mazhab Syafi'i. Sudah saya tulis di buku 77 tanya jawab salat. Pada rakaat kedua dan soal keempat pada waktu duduk tasyahud, kita membaca doa tasyahud awal saja atau tasyahud awal dan salawat? Tasyahud akhir sampai habis. Ya alamina innaka Hamidum Majid.
Terus tambah. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah 4 lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum juga Imam Salam, tambah lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Belum juga dia salam. Tengok tak pingsan dia. Lama betul lah. Terkait masalah durhaka, anak selama ini banyak anak durhaka orang tua. Pertanyaan ini adalah antonimnya. Apakah ada orang tua durhaka? Ada. Hai Sayyidina Umar, ya, ini anakku durhaka, tolong hukum dia. Kata seorang, Umar itu orangnya adil. Dipanggilnya anak, anak sini. Suruh anaknya dialog. Apa kata si anak bertanya? Halil waladi haqqun 'alal walidi? Apakah aku sebagai anak punya hak terhadap ayahku? Kata Umar, na'am, ma haqquhu. Apa hak saya? 3 hak anak. Kasih emaknya solehah, kasih nama yang baik, kasih makan yang halal. Ayahku tidak mengasihi aku emak yang baik karena emakku tak baik. Namaku tak baik dan makananku tak baik. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an yaqqa 'alaik. Laqad aqaqtahu qabla an yaqqa 'alaik. Kau sudah lebih durhaka pada anakmu sebelum anakmu itu durhaka pada engkau. Anak-anak lajang, kalian carikan emaknya yang baik. Adapun yang sudah nikah, jaga-jagalah yang ada. Ibarat udah buat rumah, jangan tumbangkan rumah lama buat rumah baru. Enggak, rumah lama itu aja lah dempul-dempul sedikit. Pada saat Ustaz tidak melihat kami di dalam surga, mohon sampaikan kepada Allah bahwa kita pernah berkumpul bersama di masjid ini. Jangan Zahidin, agenda tabligh akbar. Sungguhnya kami sangat merindukannya. Ini diambil dari ceramah Ustaz Adi Hidayat. InsyaAllah kita semua masuk surga insyaAllah. Kok yakin sekali Ustaz? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Cuman ada yang langsung, ada yang transit. Ustaz, saya dulu pernah diguna-guna santet, berobat ke alternatif dukun. Sekarang saya sudah sembuh, alhamdulillah. Sudah bertobat, alhamdulillah. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Benda-benda jimat masih di rumah saya. Balik dari sini, bakar. Ambil bensin, bakar. Keris kecil, jimat-jimat, mantra-mantra, semua bakar, semua habis. Tapi tak pernah saya pakai. Apa saya buang? Buang. Untuk apa? Untuk souvenir. Semua bakar, bakar habis semua. Yang masih megang keris-keris kecil, yang masih mantra-mantra, jimat-jimat, bakar, siram bensin, bakar semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Ku sebut nama Allah, dengan nama Allah tak ada yang dapat memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Allahu Akbar. Bakar semua. Bakar aja, jangan pula sampai hidupkan bakar. Sekarang orang semua streaming. Semua di streaming. Apakah boleh kita mengimami seorang yang masbuk? Kita sedang sholat sunnah. Kalaupun boleh sholat maghrib, apakah bacaannya dijaharkan? Usolli sunnatal maghrib raka'ataini ba'diyatan. Dia sedang sholat maghrib ba'diyah. Datang musafir mau ke Pangkalan Kerinci. Ditepuknya bahu kita belakang. Apa sikap kita? Keraskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, keraskan. Kalau tak sanggup baca keras, takbirnya aja keraskan. Allahu Akbar. Jangan bacaan. Kalau tak kuat, macam mana dia bangkit dari sujud? Takkan diintipnya pula. Maka berjamaahnya sah. Walaupun ternyata dia sholat fardu maghrib, sedangkan engkau sholat sunat. Sah. Jangan datang orang nepuk bau gitu. Wah, apakah boleh seorang dokter menjalani sholatnya karena sedang pasien? Oh ya, dia dokter operasi 7 jam. Dari mulai jam 12 operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru berhenti. Maka sholat zuhurnya dia jamak takhir jam 6, hampir maghrib, jamaknya takhir. Itu darurat tingkat tinggi. Tapi kalau masih bisa digantikan dokter yang lain, dia sholat. Nah, ini tentang sholat.
Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jangan gara-gara ini banyak sekarang orang yang bukan baru jamak hanya karena nikah. Takut makeup hilang. Jamak, sikit-sikit jamak. Tak ada, nih dokter nih daruratnya tingkat tinggi. Dokter saja yang bisa. Kalau mau jamak, dokter jadi dokter lah. Bagaimana hukumnya bagi orang pakai segala kebutuhannya ditanggung orang tua, jalan riba? Apakah segala sendok-sendok yang anak sendok-sendok? Karena di sisi lain si anak belum dapat orang tuanya riba, sementara dia tinggal di rumah orang tua yang riba. Kalau bisa cari makan sendiri, kalau tak bisa darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tak ada lagi tempat lain. Itulah satu-satunya. Kau sekolah yang betul, berdoa yang betul. Mudah-mudahan nanti setelah engkau berhasil, kau bisa memisahkan diri dari orang tuamu, kau selamatkan daripada makan riba. Setiap orang baik akan ada orang jahatnya. Nabi Daud ada Namrud. Namrud tak sama Daud. Namrud sama Ibrahim. Nabi Musa sama Fir'aun. Betul. Apakah di akhir zaman ini ada? Ya. Siapa orang baiknya, siapa orang jahatnya? Nanti saya dibantai habis-habisan di YouTube. Cari aja lah sendiri. Ada tuh. Ada. Ustaz, baru-baru ini saya membaca ada hadis yang mengharamkan apabila ibu yang menyusui, tapi dia lebih membuatkan susu kotak untuk anaknya dalam keadaan syar'i. Ibu yang menyusui tapi dia lebih membuatkan susu kotak anaknya. Menyusukan anak itu hukumnya hak anak. Makanya istri saya menyusukan anak. Saya dulu disusukan ibu saya. Adik saya juga begitu. Kami tidak pakai susu kotak, susu kaleng. Jadi kaleng nanti anak itu banyak-banyak. Tak ada pedulinya semua orang. Kenapa lah anak-anak zaman sekarang ini tak ada pedulinya sekali sama orang? Cuek, bebek, tak tahu menahu. Rupanya sifat ibu turun ke anak. 9 sapi kemarin, ketika sapi dipotong, yang lain itu tak ada peduli. Mau kata sapi, dia tetap aja ngomong. Gua simbah darah, padahal 1 truk kemarin dari Muara Lembu. Tak ada pedulinya sedikit pun. Nauzubillah. Apakah jin bisa meniru muka Syekh Mursyid Karamah dalam mimpi? Bisa. Yang tak bisa ditiru jin mukanya, muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami, siapa yang menengok aku dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguhnya dia sudah menengok aku. Li anna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Adapun yang lain bisa, datang dia dalam bentuk aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri didatangi jin. Waktu Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berzikir di Masjid Baghdad, datang jin. Hai Abdul Qadir Jailani, berhentilah kau berzikir dan bersolat dan berdoa, karena kau sudah kuangkat jadi wali dan semua dosamu sudah kuampunkan. Langsung dia meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'in fil ardi wa fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamatin kulli ma. Kenapa? Karena bisikannya bertentangan dengan syariat. Datang berjubah, bersorban, jenggot panjang, maik, tapi bisikannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia syaitan. Kalau engkau masuk ke hutan, tiba-tiba di dalam hutan itu burung-burung pokok kayu mengucapkan salam kepadamu. Saya masuk ke hutan lindung. Tiba-tiba apa kata pokok kayu? Hai Abdul Somad, assalamu alayka ya Abdul Somad. Apakah saat itu saya sedang dapat karomah? Tengok. Kalau dengan itu, gara-gara itu datang takut kepada Allah, sedangkan pokok kayu bertasbih, kenapa aku tidak? Maka itu kemuliaan dari Allah. Tapi setelah keluar dari situ, jadi orang petantang-petenteng, langsung ceramah. Tadi saya dari hutan, semua pokok kayu mengucapkan salam pada saya. Aku adalah wali Allah, wali setan. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas angin, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Pandanglah istiqamahnya salat berjamaah, pandanglah istiqamah dalam berakhlakul karimah, karena al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Ustaz, apa benar Ustaz aliran Syiah itu ada yang akidahnya sesuai dengan Islam dan lurus? Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, tapi dia sudah punah, tak ada lagi. Kitab Subulus Salam ditulis oleh Imam San'ani,
tafsirnya namanya Fathul Qadir, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dikafirkan oleh Syiah Imamiyah yang sekarang ada di Iran, di Irak, Baghdad, di Yaman, itu semuanya Syiah Imamiyah. Yang di Jakarta, yang di Bandung, Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul-Bait Indonesia, ABI, Ahlul-Bait Indonesia. Yang Arab-Arab bergabungnya di ABI, yang non-Arab bergabungnya di Ijabi. Itu Syiah Imamiyah. Tapi mereka berkelit, kami ini tidak Imamiyah, kami ini Zaidiyah. Nah, itu memang cara mereka, namanya taqiyah. Apa bedanya? Syiah Zaidiyah tetap mengakui Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, hanya lebih mengutamakan Sayyidina Ali. Dibandingkan Abu Bakar dan Umar, lebih hebat Sayyidina Ali, tapi tetap mengakui Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi kalau Imamiyah, tidak. Kenapa disebut Imamiyah? Karena dia meyakini Imam 12. Abu Bakar dan Umar itu kafir karena sudah merampas kekuasaan Ali. Di situ letak persimpangannya. Idza ra'aita la tusalli khalfa rafidhi, kata Imam Syafi'i. Nih, yang ikut mazhab Syafi'i, jangan salat di belakang Syiah Rafidah Imamiyah. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Kata Al-Buwaiti, man qala inna Abu Bakr wa Umar laysa imamaini fa huwa rafidhi. Kalau kau tengok ada orang tak mengakui Abu Bakar dan Umar, itu ciri Syiah Rafidah. Syiah Zaidiyah tetap mengakui Abu Bakar dan Umar. Apa hukum mengucapkan selamat Natal? Sedangkan saya tak ingin mengucapkannya, tapi terpaksa karena dia atasan saya. Dulu pernah tak ucapkan selamat Natal kepadanya, dia bilang saya sombong. Takut dibilang sombong atasan atau takut dibilang kafir sama Allah? Berarti tak betul ucapan kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang lebih besar lagi, Direktur Akbar, atasan Akbar, lebih besar. Ketika kau mengatakan selamat Natal, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, kau sudah mengatakan Isa lahir 25 Desember, padahal dia tidak lahir 25 Desember. Selamat Natal, berarti kau sama mengatakan bahwa Isa mati di palang salib, padahal Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Dia tak mati di palang salib. Yang mati di palang salib adalah Yudas Iskariot. 3, ketika kau mengatakan selamat Natal, berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Haleluya. Nauzubillah. Pak Ustaz, apakah pahala untuk sholat yang diqadha sama atau tidak? Yang tobat sekarang, hijrah sekarang, yang lama-lama dulu diqadha balik. Apakah itu dapat menebus? Itu usaha. Baliknya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertawassul yang dibolehkan? Ya Allah, berkat aku bersedekah ini, tolonglah bukakan pintu gua. Terbuka pintu gua. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku memberikan santunan pada anak yatim, tolonglah mudahkan urusanku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Ada lagi bertawassul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyika Muhammad, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, tolonglah mudahkanlah urusanku. Itu namanya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahih hadis mengenai sholat sunat sesudah sholat maghrib yang dilakukan Nabi sahabat sampai isya tanpa berhenti? Namanya sholat awwabin. Hadisnya mursal. Hadis mursal itu putus sanad pada sahabat. Sanad sampai ke Nabi. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq. Kalau putus di atas namanya mursal. Kalau putus di tengah namanya munqati. Kalau putus 2 namanya mu'dal. 2 SKS mata kuliah ilmu hadis. Hadisnya dhaif karena sanadnya putus. Bolehkah diamalkan? Boleh. Karena hadis dhaif tetap boleh diamalkan, cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah hukum alat Arab, tidak ada periwayatnya yang kadzab berdusta, masih dalam fadhail amal, motivasi beramal, dan dia bernaung di bawah hadis sahih. Berdakwah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana caranya tak sombong ujub? Berdakwah wajib bagi setiap muslim, ya. Ngajak orang sholat, bang, yuk sholat yuk. Apa pula kita sombong ngajak orang sholat? Ngajak orang sholat kok sombong? Bagaimana supaya kita tidak ujub? Kalau nampak nanti ada ustadz pakai sorban, pakai jubah 2 lapis, pakai itu, dia bukan sombong. Dia ikut Nabi. Kenapa dia pakai sorban? Nabi bersorban. Kenapa dia pakai jubah? Nabi pakai jubah. Kenapa ustadz tak pakai sorban, tak pakai jubah? Panas. Udah saya coba. Khutbah saya di masjid Namirah. Wah, pakai jubah 2 lapis. Panas. Udahlah pakai jubah 2 lapis, parkir jauh pula. Sangkut pakai jubah 2 lapis dikasih parkir. Konstantinopel direbut setelah 800 tahun dari zaman Nabi. Lalu kapan Roma jatuh ke tangan kaum muslimin?
ketika engkau tak bertanya-tanya lagi. Tapi kau langsung pergi semangat ke Roma. Pulang dari sini, ambil gambar menara Eiffel, buat di atasnya gambar bulan dan bintang, buat suara Allahu Akbar. Anak kau katakan, anakku sini, kau akan orang pertama mengumandangkan azan di atas menara Eiffel nanti. Begitu ayah Muhammad Al-Fatih dulu, anakku Muhammad, itu Konstantinopel, kau akan merubahnya menjadi negara Islam. Begitu satu janji Nabi. Orang dulu dia tak nunggu janji, langsung. Orang sekarang, kapan ya Pak Ustaz? Kapan ya Pak Ustaz? Anak adalah amanah Allah. Bagaimana agar menghilangkan rasa tak membeda-bedakan perhatian terhadap anak? Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Ustaz adil terhadap anak Ustaz, saya manusia paling adil terhadap anak saya, karena anak saya satu. Bagaimana cara kita dalam melaksanakan sholat lebih khusyuk, terjauh dari pikiran yang mengganggu? Pertama, ketika sedang wudhu, fokus. Air masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Air mengusap muka, keluar dosa biji mata, khusyuk. Air mengusap kepala, keluar dosa kepala sampai isi otak, lubang telinga. Air menyapu tangan, keluar dosa. Air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tathahirin wa ja'alni minat shalihin. Dari tempat wudhu masuk ke dalam tak boleh bertasbih. Kertak-kertak jangan. Yang boleh bertasbih subhanallah. Jangan ngobrol. Ustaz datang enggak? Subhanallah, subhanallah. Nah, lalu kemudian mulut bergerak, hati. Hati mengingat, mulut bergerak. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Naam. Kata Khabbab Ibn al-Arf. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Ku tengok jenggotnya bergoyang. Mulut bergerak, hati mengingat. Hati, mulut, konek. Agak-agak jauh, konekkan balik. Agak-agak jauh, konekkan balik. Inna sholati wa nusuki. Jangan sampai hilang. Pergi pula ke Instagram, masuk ke Facebook, Twitter, BBM. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kami yang masih muda ini untuk tetap istiqamah dalam menjalankan agama Allah. Karena saya punya teman selalu mengajak kebaikan, tapi dia tidak mengajarkan kebaikan. Dia mengajak kebaikan tapi dia tidak mengerjakan kebaikan. Oh, bahaya. Remaja Masjid Baitur Rahman, kapan-kapan main ke masjid kami ya Ustaz. Ada lambang senyum. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Nama jemaahnya apa? Irma, Remaja Masjid An-Nur. Nama jemaahnya apa? Kodamara, Remaja Masjid Raya Pasar Bawah. Nama jemaahnya apa? FSRFM. Nama jemaahnya apa? Remaja Masjid Baitur Rahman. Tetap kalian fokus, ada gerakan. Semalam saya dikasih stiker tebal untuk ditempelkan di motor-motor. Untuk apa? Remaja Masjid An-Nur membuat gerakan, dipimpin Ustadz Doni. Anak-anak yang punya motor, nanti akan pergi ke masjid ini, tabligh akbar. Masjid-masjid sekitar Pekanbaru yang tinggal di perkampungan kecil, ditinggalkan orang, potong royong bersihkan. Nanti ada tanah lapangnya di situ, main-main bola. Ada pula sungai di situ, mandi-mandi di sungai. Jaga, tapi tetap tidak khalwat berdua-duaan dan lain sebagainya. Terus kalian berjamaah, jangan sampai meninggalkan jamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika ada seorang perempuan ingin hijrah, apa yang kita lakukan Pak Ustaz? Ada seorang perempuan ingin hijrah ke kita. Apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai anak muda, terutama laki-laki? Oh, tak bisa kita ngurus dia. Dia kalau mau hijrah, dia hijrah gabungkan dengan perempuan. Di FSRM itu ada perempuan-perempuan. Kau mau hijrah ya gabung sama mereka. Jangan pula kita ngurus dia. Nanti subuh tahajud ya. La talbisul haqqa bil batil. Ustaz Somad, saya mau ikut pengajian nih, gimana? Nih kontaknya. Kau hubungi anak remaja Masjid Kodamara, Irma, FSRM, ikut sama mereka. Gabungkan diri sama mereka. Tak ada waktu untuk ngurus-ngurus seperti ini. Benarkah harta yang haram diazab dan harta yang halal dihisab? Harta yang haram, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Semua kecurangan di dunia dibawa. Makanya nanti di akhirat ada orang yang mikul kambing,
ada yang memikul kerbau, ada yang memikul onta. Kenapa? Karena dia curang tak membayar zakat. Ustaz, ada juga yang memikul Avanza plat merah. Ada. Ada. Semua kecurangan kau akan bawa di hadapan Allah SWT. Saya mendengar tausiah ustaz lain di YouTube, katanya di atas kubur hanya boleh ditancapkan pelepah korma. Jika tidak ada pelepah korma, apa gantinya? Apa boleh tabur bunga dan siram air wangi? Tentang masalah pelepah korma bisa diganti yang lain, pelepah sawit, pelepah kelapa. Yang penting makhluk hidup bertasbih. Semua pokok-pokok kayu ini bertasbih. Tentang masalah menyiramkan air, dalilnya hadis sahih. Nama anak Nabi yang meninggal namanya Ibrahim. Nama emak Ibrahim itu adalah Maria Kiptia. Ketika selesai disiramkan air. Kenapa disiramkan air? Karena tanah pasir itu gembur. Kalau disiram air dia padat. Kalau tanah gembur nanti digali oleh serigala, dikunyahnya balik jenazah itu. Nah, maka disiramkan air. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kau siram? Biar supaya padat dia. Bukan disiram air itu dia mau minum di bawah. Pertanyaan, apakah darah Buddha Myanmar yang membantai umat Islam itu halal? Jika tidak, apakah Buddha Indonesia boleh juga diperangi? La yana'akumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu, kalau mereka membunuh kamu, maka kamu boleh membalas mereka. Ini namanya kafir harbi. Myanmar kafir harbi, Burma itu kafir harbi, karena mereka sudah membunuh, sudah mengusir. Adapun tetangga kita Ong Tai Kim, hanya cincai-cincai lah. Dia tak pernah mengusir kita, dia tak pernah membunuh kita, dia cari makan sama kita, dia tak pernah mengganggu kita. Antabarrum, kau buat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, kau bersikap adil. La yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan gara-gara benci lalu kau tak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Orang kafir tak semuanya sama. Ada yang harbi perang, ada yang zimmi. Itu yang orang di Indonesia yang, tapi kalau dia petantang petenteng memang hantu kan kepalanya. Ustaz, menikah dengan pesta yang mewah apa hukumnya? Ngundang organ ada biduan, apakah itu riak mubazir? Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun memotong seekor kambing. Potong kambing, potong ayam, undang makan. Dah, ngasih tahu bahwa itu istri. Ini saya tengok mahasiswa di depan mata saya membonceng anak gadis. Ini ngaji rajin bonceng anak gadis. Saya tanya kawannya, kenapa dia bonceng anak gadis? Bininya itu Pak Ustaz. Gara-gara tak walimah. Adapun walimah pesta mubazir, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. A'linu hadzal nikah. Nikah ini umumkan, biar semua orang tanya banyak tahu. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang, kelempang. Bismillah, tawassalna billah, la. Lagunya lagu religi, lagu baik. Jangan dinyanyikan lagu bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Menangislah kedua mempelai itu. Ini kalau lagu Maher Zain, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik, tak salah. Pak Ustaz, kalau lulus PNS tapi nyogok, apakah haram jadinya pekerjaan itu? Apakah gajinya itu haram juga Pak Ustaz? Penerimaan guru PNS syaratnya 3. 1. Honorer 5 tahun. 2. Ijazah FK. 3. IPK 3,7. Datanglah membawa. Kamu berapa tahun honorer? 5 tahun. IPK berapa? 3,7. Tamat dari mana? Dari FK. Cukup 3 syarat? Iya. Wanipir. Maka kau boleh bayar, karena kau sudah mengambil hakmu. Kalau hakmu tak kau ambil, akan diambil oleh. Sudah berapa banyak guru di Riau? Yang tak boleh itu datang bawa emak. Kau sudah honor berapa tahun? Baru 5 bulan. IPK berapa? 2,0. Ijazahmu FKIP, teknik sipil. Bayarnya sesudah. Haram, gaji haram, tunjangan haram, SPPD haram, uang tunjang, uang sipah, uang sikut, uang sundul haram semua. Apakah ketika sholat subuh Jumat yang dibaca rakaat pertama surat sajadah? Nama suratnya Alif Lam Mim Tanzil, surat sajadah. Nama sujudnya tilawah. Pada rakaat kedua masih sunat pakai doa kunut, tetap kunut mazhab Syafi'i. Sebab ada sebagian masjid yang subuh Jumat tak pakai kunut lagi. Kok bisa tak kunut lagi?
Imam Syafi'i sampai meninggal baca kunut. Saya pun baca doa kunut. Tapi kalau saya sholat di Masjid Muhammadiyah, saya tak mau maju ke depan. Maju Pak Ustaz. Karena saya tahu mereka Muhammadiyah pakai mazhab Hambali. Hambali tak pakai kunut. Ustaz dalam satu daerah hanya memiliki 5 mustahik zakat. Fakir, miskin, amil, gharib, mu'alaf. Pertanyaan saya, bagaimana cara membagi amil? Apakah tetap semua zakat? Tidak dibagi menurut asnaf. Karena kalau dibagi menurut asnaf, amil banyak betul. Tidak bagi menurut kepala. Karena kalau dibagi menurut kepala, amil sedikit betul. Maka solusi jalan tengah, dimusyawarahkan semua. Nenek mama ciri pandai alim ulama, libatkan pihak kepolisian dan tentara, Babin Kartipmas, Babinsa, supaya nampak ini cocoknya dapatnya berapa. Ini cocoknya dapat 20 kilo. Ini cocoknya dapat berapa? Ini cocoknya dapat 2 kilo. Ini cocoknya dapat 3 kilo. Musyawarahkan bersama. Satu bagian buat amil atau diambil bagian, tidak dibagi per asnaf, tidak dibagi per kepala, tapi dimusyawarahkan. Bagaimana hukum orang yang ketika imam baca doa kunut sedangkan dia makmum tak ikut berdoa? Jahil, bahlul. Karena kata Imam Ahmad bin Ambal, nassa alaihi Ahmad, dikutip oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, kau angkat tanganmu ketika imam mengucapkan amin, angkat tanganmu. Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Apakah dalil zikir berjamaah dan doa berjamaah? Sampai lebih 30 hadis tentang zikir berjamaah. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tentang doa berjamaah, la yatami mala'un, sekelompok orang berkumpul, la yad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tapi yang panjang-panjang. Saking panjangnya makmum pertama ini lama-lama pokoknya. Doa saya tadi pendek aja, 10 saja. Pertama orang tua Rabbi firman ya yarhamu maka rabbayana shaghira. Habis itu doa selamat. Doa selamatnya jelas. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Anak-anak di belakang tuh ngapal. Yang baca maut. Sudah berapa kali mendengar ceramah Ustaz selalu ada mencontohkan hal baik terhadap pertanyaan kapan jatah masyarakat inhil untuk dapat bersilaturahim. Saya akan ke Tembilahan tanggal 15, 3 pengajian. Daftar akan diupdate status di FB fanpage Ustaz Abdul Somad tanggal 15 insyaallah. Hukum sholat dalam keadaan bersempit-sempit, apakah dapat dikatakan menzolimi terhadap jamaah? Tidak, karena sempit itu bukan kita mau sempit, keadaan sempit. Apa pula menzolimi orang? Saya nggak enak hati Pak Ustaz, soalnya posisi saya yang paling tegaknya. Kawan saya itu tersempit, tidak apa-apa. Sama-sama hamba Allah. Baiknya, apalagi di Taman Raudhah. Oh, berapa kali kita sujud di pantat orang Afrika? Ustaz, apakah Baqarah sapi betina artinya? Menurut Ustaz teman saya, Baqaratun bukan menunjukkan jenis kelamin, tapi itu hanya spesies. Seperti arti terjemah Indonesia salah. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Bakar lembu, baqaratun lembu betina, namlun namlatun, dua-duanya bisa dipahami, bisa diartikan sebagai spesies, bisa diartikan sebagai lembu betina. Lalu yang disembelih itu memang lembu betina. Apa beda mu'annas hakiki dan majazi? Hazihi Fatimah mu'annas hakiki, hazihi Syamsun majazi. Syamsun itu mu'annas. Mana contohnya? Idza sama'u fatarat mu'annas. Seandainya muzakkar, idza sama'u fatara. Maka kalau saya menunjuk matahari, tilka pakai mu'annas, itu namanya majaz. Bahasa Arab 6 SKS. Apa itu i'jazul Quran? Mu'jizat Al-Quran. Al-Quran mu'jizat cara turunnya. Al-Quran mu'jizat isinya. Manusia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulang dimbangun daging. 6 penciptaan manusia. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Padahal dia tak pernah terapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Maka itu semua adalah namanya i'jazul Quran, mu'jizat Al-Quran. Apakah benar ada cerita-cerita Nabi Muhammad berguru membuat pedang orang berasal dari Romawi?
membuat pedang, berguru membuat pedang. Oh, ini mereka mengatakan Nabi Muhammad pernah belajar kepada orang Romawi, lalu belajar Al-Quran. Nabi Muhammad tidak buta huruf, yang Quran itu copy paste. Tak betul. Seandainya Al-Quran itu copy paste dari Romawi, kenapa pula cerita yang tak ada di Romawi bisa ada di Quran? Saya copy paste dari orang. Yang lengkap itu saya atau yang saya copy? Yang saya copy. Kalau memang Quran, justru cerita tentang Isa lebih lengkap di Quran daripada di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ada surat Ali Imran tentang datuknya. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Selengkap-lengkapnya. Tak ada dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan 14 surat Paulus. Bagaimana cara Ustaz menjaga kesehatan? Makan, minum. Pasal lapar makan, pasal haus minum, mengantuk tidur. Tadi dari Rokan Hulu saya tidur sampai pengajian, balik dari situ tidur. Dengan jadwal ceramah sangat padat. Apa pula padat? Tak ada padat. Orang padat itu sampai satu hari 7 pengajian. Saya tidak. Pagi tadi sekali, ini sekali. Bukan banyak. Update aja yang banyak itu. Bagaimana cara untuk selalu ikhlas dan bersyukur menjalani kehidupan yang makin lama makin hancur? Saya takut, Ustaz. Saya pun takut. Kita semua takut. Selama dalam hati kita masih ada rasa takut, maka berbahagialah. Ini kertasnya sudah mulai lain warnanya, kertas kuning udah. Habis ini kuning langsung merah. Selama dalam hatimu masih ada rasa takut, tak ikhlas, takut, tak ridha, maka bersyukurlah pada Allah. Yang kita khawatirkan tak ada rasa takut sama sekali. Kadang ibadah, kadang berbuat dosa, kadang baik, kadang jahat. Saya harus bagaimana, Pak Ustaz? Baik teruslah. Istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya orang istiqamah. Bagaimana supaya istiqamah, Pak Ustaz? Berkawan sama orang baik-baik. Tengok orang sakit bangkit istiqamah kita. Masuk saya ke rumah sakit Eka Hospital. Menengok saudara sedang sakit, jatuh, hilang ingatannya, menggumpal darah hitam. Nampaknya air, disangkanya air, rupanya lubang masuk, bom, jatuh, pecah helm, pecah. Orang paling pintar, paling cerdas, paling hebat bisa hilang ingatan. Astagfirullahaladzim. Saya bacakan ayat-ayat ke telinga meleleh air mata. Ini saudaraku ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Makin semangat istiqamah. Tengok orang meninggal, kalau ada orang mati datang, buka penutup wajahnya, kawan saya meninggal datang, saya tengok. Antar ke tempat pekuburan. Man syahidal janazah hatta tulfana. Siapa yang mengantar jenazah sampai ke pekuburan, laut qiratan, dapat 2 qirat, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Kenapa begitu sangat sulit untuk bertawakal ke jalan Allah? Seringkali saya kadang ibadah, kadang berbuat dosa kembali. Bagaimana itu Pak Ustaz? Berkawan sama orang baik, tengok orang sakit, tengok orang mati, tanamkan ke dalam hati, aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Tengok, rajin-rajin muhasabah, ikut pengajian ustaz-ustaz kita. Terus jaga. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang. Lama lagi Pak Ustaz? Mana saya tahu. Bagaimana cara mendidik serta mengajar anak dan istri keluarga pada zaman modern ini? Bawa istri ngaji, bawa anak ngaji. Ikut pengajian, bawa istrinya anak-anak ikut ngaji. Anak-anak yang diajak mengaji ini sampai dewasa dia akan ingat nanti. Istrinya ikut ngaji. Datang orang ngirimkan anak kecil ceramah saya. Anak kecil nirukan ceramah saya. Saya kirim tolong cari anak siapa ini. Rupanya dari Langsa Aceh. Dari Langsa Aceh. Bisa dia hafal ceramah. Anak-anak yang bisa ceramah berarti orang tuanya hobi ceramah. Karena anak-anak akan ikut orang tuanya. Buah tak akan jauh di tempat jatuhnya. Kecuali buah itu dibawa kalong. Saya sedang duduk di bis. Tiba-tiba tegak anak laki-laki di atas kursi di depan. Kaum muslimin, bagaimana kita mau sholat istisqa, minta hujan, sedangkan yang membakar hutan itu ikut bersama kita. Itu ceramah saya. Anak ini aja saya. Setelah itu datang bapaknya, Pak Ustaz, mohon maaf, anak saya ini selalu dengan ceramah Ustaz. Begitu ditengoknya Ustaz, langsung dia ceramahi Ustaz. Pergi saya kemarin ke tempat luar kota, ke Jakarta. Banyak anak-anak kecil minta foto. Anak kecil kok minta gambar semuanya? Rupanya dia selalu menengok di YouTube. Bapaknya nengok, emaknya nengok, dia ikut nengok. Bahkan dipakaikan pula infocus, nonton bareng mereka di tengah keluarga.
Kenapa saya selalu diperbudak uang dan kesenangan dunia? Yang diperbudak dia, duitnya duit dia, nanyanya ke saya. Ini ngaji ini tak bisa sekedar ngaji. Dia harus amal. Rasakan sakitnya keluar duit itu. Besok yang punya duit pergi ke panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan Takdir Ilahi yang ada di Rumbai, panti asuhan di belakang Koki Sunda, Pak Yazid. Datang ke sana, bawa nasi kotak, keluarkan duit langsung, keluarkan. Rasakan sakitnya keluar duit. Nanti akan merasakan manisnya. Macam orang belajar mengaji, jangan pengajian. Ini masih banyak orang hanya menikmati pengajian. Ngaji, saya kalau sudah ngaji itu, wah Ustaz tenang, saya fly, itu narkoba. Mengaji itu amalkan langsung. Pergi ke MDA, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Sekian, bayarkan. Besok pergi ke panti asuhan. Pak Yazid, berapa sini anak yatim? Ada 200. Nah, saya mau kasih nasi kotak. Keluarkan, berapa? 10 orang aja. Kasih dia makan. Mohon beri cara tik untuk selalu bertawakal kepada Allah di lingkungan keluarga Pak Ustaz. Usaha sudah, habis itu tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tawakal Allah, lepaskan semua. Sama seperti kita duduk di atas pesawat. Orang paling tawakal ketika di atas pesawat. Pernah tak orang pergi ke depan nanya pilotnya? Pilotnya mana? Ini. Kau tamat sekolah apa? Pilot, sudah berapa lama kerja? Pernah tak kita tanya? Tidak, kita bertawakal. Asal sudah duduk di atas, tawakal. Tak pernah kita tanya-tanya. Apa pernah datang orang nanya, pilot, ini minyak mana? Ini gigi satu, kopingnya mana? Rem tangan mana? Tak pernah. Kita betul-betul bertawakal. Kalau kepada pilot kita bertawakal, kenapa kita tak bertawakal kepada Allah? Berarti iman kita robah. Rukun iman pertama, percaya kepada pilot. Bagaimana sikap kita jika memiliki kenalan seorang pengikut Syiah? Ajak dia, balikkan ke Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bisa. Kalau tak bisa, jangan pula sampai tukang pancing dilarikan ikan paus. Begitu kau punya ilmu, ajak dia. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang balik ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Bil hasanah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Perlu debat, wajadilhum, debat mereka. Dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Bagaimana kalau sholat sunat setelah maghrib tiba-tiba ada orang menepuk pundak kita? Sudah 2 orang kena tepuk. Ustaz, apa hukumnya jika seorang membayar hutang ke saya dari uang gadai SKPNS? Dia pinjam duit saya, ya. Lalu dia mau bayar hutang, ya. Saya tak perlu tanya, kau duit ini dapat dari mana? Sama macam ibu buka rumah makan, jual nasi bungkus, datang orang beli, tanya, kau dapat duitnya halal apa haram? Bapak jual semen, iya. Tiba-tiba datang orang beli semen 2 sak, tak perlu tanya, kau dapat ini merampok apa dari narkoba? Karena yang kita jual halal, duit kita dipinjam dulu baik, kita tak perlu tanya dia. Yang tak boleh itu kita jual anjing herder, itu pun tak boleh. Saya seorang ayah, mempunyai 2 orang anak perempuan. Dalam waktu dekat insya Allah anak saya ini akan menikah. Bolehkah saya menikahkan ijab qabul 2 anak perempuan saya sekaligus dalam hari yang sama? Tak ada larangan. Bagus, afdal. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Dah, mana satu lagi? Aku nikahkan engkau. Baik, salah. Ada pun kata adat kami tak boleh. Kalau nikah sehari 2 nanti akan sifat itu bla 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 bla. Ikut adat apa ikut agama? Kalau sudah datang Islam, tinggalkan adat istiadat yang tak sesuai dengan Islam. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Kalau dia ikut kitabullah, pakai. Tak sesuai sama kitabullah, ciptakan, campakkan. Saya tukang pangkas rambut, mantap. Semua kening orang bisa dipegang. Saya tahu qazak itu tak boleh. Qazak tak boleh, ditinggalkan di tengah. Yang lain ambil, habis semua, tinggalkan. Kalau habis, habiskan semua. Kalau tinggalkan semua. Jika pelanggan saya minta dipangkas seperti itu, apakah saya juga berdosa? Ya, karena dia ikut melakukan perbuatan qazak, perbuatan haram, hasilnya menjadi haram. Nah, Rasulullah SAW an samanil kalbi, Rasul melarang hasil jual anjing. Wa mahril bali, Rasul melarang upah prostitusi, WTS PSK. Waktuan kahin, Rasul melarang upah dari dukun, Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas. Nah, ini yang bertanya di dukun nih. Selamat tes ya. Dan bisa tak Ustaz itu membaca yang tersurat? Kalau Ustaz kau cuma pandai nanti surek aja, nanti sirek alun dapat yang baca. Apa doa Nabi Ibrahim ketika minta anak, dan kapan Nabi Ibrahim berdoa? Rabbi habli minas salihin.
Doanya kapan? Pagi, petang, siang, malam tak putus. Apa doanya? Rabbi habli minas shalihin. Berapa umurnya baru lahir Ismail? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir 86 tahun lahir Ismail. 13 tahun sesudah itu 99 tahun lahir Ishak. Yang katanya mandul, yang katanya istrinya tak mungkin punya anak. Allah kuasa, Allah maha kuasa mengasih anak. Nih istri yang katanya mandul, maka kau tetap punya anak. Ishak, dalam bahasa Yahudi Yitzhak, dalam bahasa Arab Yitzhak. Yitzhak, Ishak artinya ketawa. Ketawa Nabi Ibrahim saking lucunya dia menengok anak. Saya sholat asar tidak berjamaah, sedangkan suara azan terdengar dan lantang, sebab karena imamnya setiap hari selalu main domino dan perokok berat. Imam yang pemain domino, perokok, fasik. Bolehkah makmum imam kepada imam fasik? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i boleh berimam kepada imam fasik. Mazhab Hambali yang keras tak boleh berimam kepada imam fasik. Jangan itu jadikan alasan tak ke masjid. Cari musola masjid lain. Apalagi tempat kita rapat-rapat masjid. Apa hukumnya bermain alat musik seperti gitar, drum, bass dalam Islam? Beli buku fikih musik Syekh Yusuf Qardawi. Hukum alat-alat musik itu sama macam lagu. Kalau dipakai untuk baik, baik. Dipakai untuk tak baik, tak baik. Dia alat sama macam pisau. Dipakai motong ayam, boleh. Dipakai untuk motong leher, tak boleh. Anak-anak main gitar, goncrang, goncreng, goncang, goncreng. Lagu apa? Dia tak paham, yang mendengar pun tak paham. Semua mengangguk. Ustaz kan sering safar. Ya, bagaimana Ustaz mengqashar dan menjamak sholat fardu? Tadi sholat zuhur di kepenuhan. Dari Pasir Pangarayan 1 jam lagi sholat zuhur. Maka saya jamak takdim. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'an taqdiman ilaihil asri. Yang tak pakai usolli dalam hati. Sholat zuhur dengan asar jamak takdim 4 rakaat. Habis zuhur saya sholat asar 4 rakaat. Tidak pakai qashar. Kalau mau pakai qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sampai kemari saya tak sholat asar lagi. Oh, begitu, jamak takdim namanya. Kalau mau jamak, ini yang mana kalau saya? Oh, ini tak jadi karena udah kali-kali. Panjang. Saya bernama, tak boleh nama sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya mau curhat Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, banyak sebagian orang kalau sudah terpengaruh dengan uang, tahta, wanita, jabatan, dia tak peduli lagi dengan imannya. Kalau sudah kehilangan alam di bawah sadarnya, dia akan semena-mena apapun buatannya, asalkan cita-citanya tercapai. Padahal dia Islam, mengerti agama. Tapi kalau non-Islam, jelas dia tak pernah belajar Islam. Tak bisa disalahkan seperti orang Islam yang ingkar. Bagaimana tuh Pak Ustadz, apakah orang itu bisa dianggap kafir? Apalagi kalau dia tidak sampai ke tingkat kafir, tak boleh kita katakan kafir. Yang paling tinggi kafir, di bawah kafir fasik. Tak boleh orang fasik katakan kafir. Ketika kau katakan dia kafir, ternyata dia tak kafir, kau yang kafir. Wah, hati-hati masalah mengkafirkan orang. Saya baru bekerja Ustadz, baru ngumpulin uang, saya mau buka usaha sama teman. Terus saya jumpa mantan saya. Dia mau saya lamar. Gimana nih Pak Ustadz? Bagaimana cara menetapkan hati